Halo, kembali lagi dengan saya, perwakilan kelompok 2 yang akan menjelaskan mengenai gerakan penyelamatan spesies endemik Danau Toba dari serangan spesies asing. Seorang mahasiswi yang pertama kali datang ke Danau Toba melihat seorang nelayan lokal yang sedang menangkap ikan. Mahasiswi tersebut penasaran, kira-kira spesies ikan apa saja yang didapat nelayan tersebut ya? Mahasiswi tersebut segera menuju Danau Toba untuk bertanya langsung kepada nelayan. Sepanjang perjalanan menuju Danau Toba, mahasiswi tersebut mengingat mengenai istilah spesies ikan lokal atau endemik dan ikan introduksi yang dia pelajari saat kuliah. Berikut penjelasannya. Spesies ikan endemik yaitu spesies ikan yang hanya hidup dan tinggal di suatu wilayah yang terbatas, seperti di suatu daerah, danau, atau lautan tertentu. Sedangkan spesies ikan introduksi yaitu spesies ikan pendatang yang diintroduksi atau dimasukkan ke dalam suatu daerah tertentu. Spesies-spesies ikan endemik lebih menurun jumlahnya daripada ikan introduksi karena ikan endemik memiliki persebaran yang terbatas. Ikan-ikan introduksi umumnya tersebar secara luas di seluruh dunia. Beberapa ikan introduksi dapat bersifat invasif sehingga berisiko mengganggu spesies ikan asli dan lingkungan tersebut. Tiba-tiba mahasiswa tersebut teringat tentang berita yang dia baca sebelum pergi ke Danau Toba. Berita tersebut mengenai penebaran bibit ikan introduksi di Danau Toba. Berikut beritanya. Apakah penebaran spesies ikan introduksi untuk melestarikan lingkungan dan menambah ketahanan pangan dapat dibenarkan dari segi keilmuan? Beberapa spesies ikan endemik di Danau Toba yaitu terdiri dari ikan batak, jurung, ihan, lalu ikan bulan-bulan, asak, nilem, lalu ikan pora-pora, undalak, lalu ikan itok, ikan siburicak, mangiring, ikan kepala timah. Berikut merupakan ikan-ikan spesies endemik di Danau Toba. Selanjutnya, beberapa spesies ikan introduksi di Danau Toba. Ada ikan mujair, ikan mas, ikan nila, ikan bilik, ikan gabus, ikan kalui. Kondisi jenis-jenis ikan endemik di Danau Toba sendiri kurang menggembirakan. Seperti yang pertama, ikan pora-pora. Populasi ikan pora-pora mengalami penurunan akibat penurunan kualitas lingkungan dan penebaran ikan introduksi seperti ikan mujair. Kondisi tersebut menyebabkan ikan bilik diintroduksikan ke Danau Toba untuk meningkatkan populasi ikan. Kemudian ikan batak. Populasi ikan batak tersebut dan ikan ilhan sangat sedikit dan masuk kategori terancam punah oleh IUCN. Kedua spesies tersebut juga termasuk spesies endemik dan hanya ditemukan di Danau Toba. Selanjutnya ada ikan tor. Ikan pada genus tor juga dikenal sebagai ikan batak atau ihan dan juga mengalami penurunan populasi di Danau Toba. Ikan genus tor juga ditemukan di kolam-kolam keramat di Kuningan, Jawa Barat. Berikut dampaknya, yaitu transformasi ekosistem, lalu menjadi kompetitor ikan lokal, dan perubahan hidrologi. Transformasi ekosistem yaitu penurunan kualitas lingkungan perairan, kemudian dapat menyebabkan penyakit dan parasit ikan terbawa bersama ikan invasif dan menularkan ikan lokal. Lalu penurunan kualitas materi genetik melalui hibridisasi yang menurunkan keanekaragaman.
Yang kedua, menjadi kompetitor ikan lokal yang dapat menurunkan spesies lokal dan meningkatkan pertumbuhan gulma. Yang ketiga, perubahan hidrologi yang dapat menyebabkan dinamika hara. Akhirnya, mahasiswi tersebut sampai di pinggir Danau Toba. Mahasiswi tersebut melihat pak nelayan membawa jaring membersih ikan hasil tangkapan. Mahasiswi tersebut berbincang-bincang dengan nelayan mengenai ikan-ikan yang ditangkap nelayan di Danau Toba. Siang, Pak. Bapak baru selesai menangkap ikan. Siang juga, Dek. Iya, Bapak baru saja selesai membereskan kapal. Adik orang baru di sini. Hehehe. Iya, Pak. Saya baru di sini beberapa hari lalu. Apakah ikan yang tertangkap banyak, Pak? Ya, lumayan banyak, Dek. Cuma ikan-ikan yang Bapak dapat semakin kecil-kecil ukurannya. Oh, begitu, Pak. Kira-kira jenis ikan yang Bapak dapat apa, Pak? Biasa, Dek. Ikan nila, mujair, kadang juga dapat ikan mas. Apa dari dulu ikan-ikan itu udah menghuni danau ini, Pak? Enggak, Dek. Ikan-ikan ini hasil dari penebaran benih ikan di danau ini 5 tahun lalu. Apakah Bapak tahu ikan asli danau Toba ini, Pak? Dulu Bapak sering dapat ikan asli danau ini. Ikan asli danau ini lebih besar dan enak. Cuma udah 3 tahun terakhir Bapak jarang dapat lagi. Kalau begitu, bagaimana penghasilan Bapak sebelum dan sesudah ikan asli tersebut jarang muncul, Pak? Penghasilan Bapak dari berjualan ikan asli itu besar deh. Soalnya waktu itu ikan asli yang tertangkap banyak. Harganya juga lumayan. Tapi penebaran benih ikan nila dan ikan mujair membuat ikan yang ditangkap kecil-kecil semua. Jadi penghasilan Bapak menurun. Kalau begitu, Bapak lebih memilih menjual ikan asli danau ini ya, Pak? Iya deh, saya dan nelayan-nelayan di sini ingin mendapatkan ikan asli danau ini lagi. Bapak, kebetulan saya punya solusi nih. Apa Bapak bersedia mendengarkan solusi dari saya, Pak? Wah, boleh deh. Tapi usahakan solusinya bisa dilakukan di desa ini ya. Soalnya alat-alat dan bahan di desa ini terbatas. Baik, Pak. Jadi idenya seperti ini, Pak. 3 solusi penyelamatan ikan endemik tanpa merugikan nelayan. Yang pertama, budidaya ikan endemik asli di Danau Toba. Yang kedua, pembuatan tambak ikan introduksi yang terpisah dari danau asli, Pak. Nah, kalau yang ketiga, pembuatan tambak ikan introduksi dengan sumber air dari danau. Ada 3 pilihan, Pak. Jadi Bapak mau milih yang mana? Wah, idenya bagus banget deh. Bahan-bahannya juga mudah didapat. Terima kasih banyak ya, Di. Sama-sama, Pak. Saya senang untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah ini. Akhirnya, mahasiswi tersebut senang karena berhasil meningkatkan kesejahteraan nelayan tanpa membiarkan ikan asli kebanggaan Indonesia ini punah. Berikut daftar referensinya.